2. Arti dan definisi hukum. Prof. Dr. Hanandang Alamsa Deliarnor SHM HAM. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, karena memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Masyarakat sendiri memiliki banyak sekali definisi. Masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Masyarakat memiliki hubungan dengan hukum karena adanya interaksi sosial. Hukum sebenarnya sulit untuk didefinisikan, maka dari itu akan dibahas lebih lanjut mengenai definisi hukum. Modul ini akan membahas putar arti dan definisi hukum secara satu persatu. Kegiatan belajar 1. Mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat. Kegiatan belajar 2. Mengenai apa hubungan masyarakat dengan hukum. Kegiatan belajar 3. Mengenai definisi dari hukum menurut para ahli. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui 1. Apakah masyarakat itu? 2. Apakah hubungan antara masyarakat dan hukum? 3. Definisi hukum dari beberapa ahli. Kegiatan belajar 1. Apakah arti masyarakat? Masyarakat berasal dari bahasa Arab, syaraka, yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Atau, masyaraka, berarti saling bergaul. Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kata masyarakat dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community. 1. Masyarakat dalam pengertian community dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu a. Community sebagai unsur statis. Artinya suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu yang menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat atau disebut masyarakat setempat. Misalnya kampung dusun atau kota-kota kecil. B. Community sebagai unsur dinamis. Artinya suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antar manusia. Di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Misalnya masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya. 2. Masyarakat dalam pengertian society. Artinya terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan like internet, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Faktor pendorong adanya interaksi sosial dalam masyarakat adalah 1. Imitasi. Adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain baik sikap, penampilan, maupun gaya hidup. 2. Identifikasi. Adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama dengan individu lain. 3. Sugesti. Adalah pengaruh yang diberikan seseorang individu kepada individu lain. 4. Motivasi. Adalah suatu dorongan atau pengaruh yang diberikan oleh individu satu ke individu lain sehingga individu yang diberikan dorongan dapat melaksanakan apa yang dimotivasikan. 5. Simpati. Adalah suatu perasaan tertarik seseorang karena suatu hal. Individu tertarik akan sikap perbuatan, penampilan, maupun cara bicara dari individu lain. 6. Empati. Adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh individu di mana seorang individu ikut merasakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang lain. Pengertian masyarakat. 1. Pengertian masyarakat dalam arti luas. Merupakan keseluruhan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. 2. Pengertian masyarakat dalam arti sempit. Merupakan sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama, terbentuk karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Masyarakat menurut KBBI, yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. 1. Terpelajar. 2. Memiliki bahasa bersama. 3. Desa masyarakat mempunyai mata pencaharian utama seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan atau gabungan dari kesemuanya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian. 4. Menentukan hukumnya sendiri. 5. Kota masyarakat mempunyai mata pencaharian di sektor perdagangan dan industri, atau dalam sektor administrasi pemerintah. 6. Madani. Meliputi masyarakat kota dan masyarakat menjunjung tinggi nilai, norma. 7. Majemuk masyarakat, terdiri dari kelompok yang memiliki budaya berbeda. 8. Modern masyarakat, meliputi pasar yang luas, spesialisasi bidang industri, dan pemakai teknologi canggih. 9. Pedesaan masyarakat desa. 10. Primitif masyarakat, mempunyai ekonomi sederhana. 11. Tradisional masyarakat, dikuasai adat istiadat yang lama. Pengertian masyarakat menurut para ahli. 1.
Adam Smith, masyarakat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, memiliki fungsi berbeda, terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan rasa suka maupun cinta dan sejenisnya. Hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti. 2. DRSCST Council, SH. Berpendapat, masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seseorang dan orang lain saling mengenal dan mempengaruhi. Masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma, peraturan-peraturan hidup yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup. 3. Ahli sosiologi dan Bapak Sosiologi Modern, Emile Durkheim, mengatakan, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Lalu, Karl Marx memberikan definisi masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi-organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. 4. Melvin J. Herskovits menyebutkan, masyarakat sebagai sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat. 5. Paul B. Harton mengatakan, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri. Hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok PK itu. 6. Abdul Shani mengatakan, masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 7. Richard T. Schaeffer dan Robert P. Lamb mengatakan, masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama. 8. Kunchara Ningrat memberikan definisi secara khusus. Masyarakat adalah kesamaan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 9. Surjono Sukanto mengatakan, masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. 10. John J. Machionis mengatakan, masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. 11. John Lewis Gilin dan John Gilin mengatakan, masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. 12. Selo Sumarjan mengatakan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. 13. Durkheim menjelaskan, masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang hanya dibentuk dari hubungan antar anggota masyarakat, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Seperti 1. Sujono Sukanto menyatakan, ciri-ciri pokok masyarakat. A. Manusia yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. C. Mereka sadar bahwa suatu kesatuan. D. Mereka merupakan sistem hidup bersama. 2. Abu Ahmad, masyarakat harus mempunyai ciri-ciri. A. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak bukan pengumpulan binatang. B. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. C. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 3. Abdul Shani menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri. A. Adanya interaksi. B. Ikatan pada tingkah laku yang khas di dalam sebuah aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu. C. Adanya rasa identitas terhadap kelompok di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompok. Abdul Shani menyebutkan, ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat, yaitu 1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu relatif lama. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. 2. Manusia yang hidup bersama merupakan kesatuan. 3. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang dapat menimbulkan kebudayaan. Setiap anggota merasa dirinya terikat dengan kelompoknya. Dapat dicatat beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. 2. Kehidupan bersama berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 3. Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. 4. Kelompok manusia merupakan sebuah kehidupan bersama. Memiliki budaya bersama. McIver, masyarakat memiliki sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling bantu-membantu. Meliputi 1. Kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain. 2. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Cara terbentuknya masyarakat. 1. Masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan. 2. Masyarakat merdeka. A. Masyarakat natur.
yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya. Seperti perkumpulan, suku, bertalian karena hubungan darah atau keturunan. B. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan. Dari sudut antropologi terdapat dua tipe masyarakat, yaitu 1. Masyarakat kecil, belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan teknologinya sederhana. 2. Masyarakat sudah kompleks, sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang. Karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan. Masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja. Sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik golongan sosial, terdapat beberapa pembagian golongan sosial sebagai berikut. 1. Sistem golongan sosial dalam masyarakat pertanian agraris. Didasarkan pada hak dan pola kepemilikan tanah terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu para pemilik tanah pertanian dan pekarang untuk rumah tinggal, penduduk inti. B. Golongan menengah, yaitu para pemilik tanah pekarangan dan rumah, tapi tidak memiliki tanah pertanian, kuli gendul. C. Golongan bawah, yaitu orang yang tidak memiliki rumah atau pekarangan, inding ngisor. 2. Sistem golongan sosial pada masyarakat feodal. Didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan raja, kepala pemerintahan, terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu kaum kerabat raja atau bangsawan. B. Golongan menengah, yaitu rakyat biasa kaula. 3. Sistem golongan sosial pada masa pemerintahan kolonial, meliputi A. Golongan Eropa, merupakan lapisan atas terdiri orang Belanda, Eropa, Jepang. B. Golongan timur asing, merupakan lapisan menengah terdiri keturunan China dan Arab. C. Golongan bumi putera, merupakan lapisan bawah terdiri dari pribumi atau bangsa Indonesia asli. 4. Sistem golongan sosial dalam masyarakat industri, meliputi A. Golongan teratas terdiri para pengusaha besar atau pemilik modal, direktur, komisaris. B. Golongan menengah atau madya terdiri dari tenaga ahli dan karyawan. C. Golongan bawah seperti buruh kasar, pekerja setengah terampil, pekerja sektor informal, pembantu. Golongan sosial dapat dibagi berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial, politik. Berdasarkan bidang ekonomi, penggolongan masyarakat dibedakan menjadi 1. Penggolongan masyarakat berdasarkan atas kepemilikan harta, yang terdiri 3 golongan, yaitu A. Golongan atas yang terdaftar tanda kurang lebih orang-orang kaya. B. Golongan menengah terdiri orang-orang yang sudah dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. C. Golongan bawah yang terdiri orang-orang miskin. 2. Penggolongan masyarakat berdasarkan profesi atau mata pencaharian, yang terdiri atas 6 golongan, yaitu A. Golongan elit, yaitu orang-orang kaya, yang punya kedudukan atau pekerjaan terpandang. B. Golongan profesional, yaitu mereka yang bergelar sarjana dan yang berhasil dalam dunia profesinya. C. Golongan semi-profesional, yang terdiri pedagang, teknisi, pegawai kantor. D. Golongan tenaga terampil, seperti tukang cukur, pekerja pabrik, juru tulis. E. Tenaga semi terlatih, seperti sopir, pelayan restoran. F. Tenaga tidak terlatih, seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun. Berdasarkan bidang politik, penggolongan masyarakat berdasarkan kekuasaan atau wewenang seseorang. Semakin tinggi kekuasaan akan menempatkan seseorang pada golongan atas. Contohnya dalam kemiliteran. 1. Golongan atas terdiri jenderal, perwira tinggi. 2. Golongan menengah terdiri para bintara, dan serda hingga mayor. 3. Golongan bawah terdiri para prajurit sampai kopral kepala. Klasifikasi dari sifat sistem penggolongan sosial meliputi 1. Sistem lapisan tertutup, sistem yang tidak memungkinkan seseorang pindah ke golongan atau lapisan sosial lain. Contohnya kasta di Bali dan India. 2. Sistem lapisan terbuka, sistem yang memungkinkan seseorang pindah atau naik ke golongan sosial atasnya. Contohnya pedagang kecil yang giat berusaha dengan keras dapat menjadi pengusaha atau konglomerat. 3. Sistem campuran, sistem kombinasi antara terbuka dan tertutup. Misalnya, seorang bangsawan Solo yang dihormati masyarakat Solo ketika pindah Jakarta harus menyesuaikan dengan aturan kelompok masyarakat yang baru dan dia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat yang baru. Ilmu yang berhubungan dengan masyarakat yang biasa disebut dengan sosiologi. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial.
termasuk perubahan-perubahan sosial. Sebagai ilmu, berarti sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Sosiologi berasal dari kata sosius teman dan logos kata atau pembicaraan. Jadi secara harfiah, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup, dan bersifat campuran. Stratifikasi sosial yang terbuka. Ada kemungkinan anggota masyarakat dapat berpindah dari status satu ke status yang lainnya berdasarkan usaha-usaha tertentu. Misalnya seorang yang bekerja sebagai petani mempunyai kemungkinan dapat menjadi tokoh agama, jika ia mampu meningkatkan kesalehannya dalam menjalankan agamanya. Seorang anak buruh tani dapat mengubah statusnya menjadi seorang dokter atau menjadi presiden, apabila ia rajin belajar, berpolitik dan bercita-cita untuk itu. Sebaliknya seorang anak presiden belum tentu dapat mencapai status presiden. Sistem stratifikasi terbuka. Setiap anggota masyarakat berhak dan mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik status, atau mungkin juga justru stabil atau turun status sesuai dengan kualitas dan kuantitas usahanya sendiri. Dalam sistem stratifika ini biasanya terdapat motivasi yang kuat pada setiap anggota masyarakat untuk berusaha memperbaiki status dan kesejahteraan hidupnya. Sistem stratifikasi terbuka, lebih dinamis dan anggota-anggotanya cenderung mempunyai cita-cita yang tinggi. Pada sistem stratifikasi sosial tertutup, terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah ke status satu ke status lainnya dalam masyarakat. Kemungkinan untuk dapat masuk status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran atau keturunan. Dapat diketahui dari kehidupan masyarakat yang menggabungkan kasta seperti di India misalnya. A. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau kelahiran. Anak yang lahir memperoleh kedudukan orang tuanya. B. Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup oleh karena seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya. C. Perkawinan bersifat endogam, artinya harus dipilih dari orang yang ke kasta. D. Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. E. Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta yang tertentu, terutama nyata. Dari nama kasta, identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta dan lain sebagainya. F. Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional ditetapkan. G. Prestise suatu kasta benar-benar diperhatikan. Stratifikasi campuran diartikan sebagai sistem stratifikasi yang membatasi kemungkinan perpindahan strata pada bidang tertentu, tetapi membiarkan untuk melakukan perpindahan lapisan pada bidang lain. Contoh, seorang raden yang mempunyai kedudukan terhormat di tanah Jawa, namun karena sesuatu hal ia pindah ke Jakarta dan menjadi buruh. Keadaan itu menjadikannya memiliki kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Stratifikasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka, maupun campuran. Stratifikasi tertutup yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Stratifikasi terbuka yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal. Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan juga mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi,
Ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hak yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walau